Tetapi semua itu terhapuskan oleh husnuzonku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku itu tergantung pada prasangka hambaku. Olehnya itu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bihusnil dhanni wa naha an su'idh dhanni wa ja'ala husnal dhanni sababan li rahatil qalbi wa ittisalil 'abdi bi rabbih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu riwayat, sepeninggal Malik bin Dinar, salah seorang bernama Suhail, saudaranya Hazm Al-Qit'i, dia bercerita bermimpi bertemu dengan Malik bin Dinar. Pada waktu itu wajah Malik bin Dinar dalam keadaan berseri-seri dan begitu berbahagia. Lantas Suhail bertanya, "Ya Aba Yahya, laita syi'ri madza qadimta bihi azza wa jal." Kemudian Suhail bertanya, "Wahai Aba Yahya, aku melihat engkau begitu bercahaya dan begitu berseri-seri. Apa kiranya yang telah engkau persiapkan untuk menghadap Azza wa Jal, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Malik bin Dinar menjawab, "Qadimtu bidhunubin katsiratin mahaha anni husnul dhanni billah." Malik bin Dinar mengatakan bahwa aku datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan banyaknya dosa yang kubawa, tetapi semua itu terhapuskan oleh husnuzonku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, demikianlah keutamaan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi kita, marilah kita coba merenung betapa seandainya husnuzon, kebaikannya diperlihatkan kepada kita barang satu detik pun, kira-kira apa yang akan terjadi pada kita? Boleh jadi di antara kita ada yang akan tersenyum, kemudian akan ada yang tertawa, selalu berbahagia hatinya, bahkan boleh jadi ada yang akan selalu menangis saking bahagianya dengan kebaikan daripada husnuzon itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan ini kita akan menjalani kehidupan yang begitu kompleks. Akan banyak masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Pastinya juga akan ada banyak perasaan yang muncul dari batin kita. Perasaan sedih, kemudian perasaan kecewa, perasaan bahagia, banyak perasaan-perasaan yang akan muncul dari batin kita. Namun semua itu bisa kita hadapi tatkala kita berpositif thinking atau berpikiran yang baik. Dan hal itu sudah menjadi jaminan bahwa ketika kita berprasangka baik, maka hal itu akan membawa keselamatan bagi kita. Bukan hanya untuk di dunia, tetapi juga untuk di akhirat kelak. Dalam hal ini, husnuzon itu berseberangan dengan su'uzzon. Sebagaimana su'uzzon itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun.
Wahai kalian manusia yang beriman, jauhilah daripada prasangka, karena prasangka itu adalah dosa. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna aktsarul hadis. Nabi mengatakan bahwa jauhilah daripada prasangka, karena prasangka itu adalah sebohong-bohongnya, seburuk-buruknya ucapan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mengapa kita harus berprasangka baik atau berhusnudzon? Tentu saja karena husnudzon itu adalah bagian daripada iman. Olehnya itu, kita harus senantiasa berprasangka baik. Lalu kepada siapa saja kita harus berprasangka baik? Yang pertama tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung pada prasangka hambaku. Olehnya itu, kita tidak ketahui hikmah suatu kejadian, sudah selayaknya lah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seharusnya kita berprasangka baik kepada sesama manusia. Dalam hidup ini, kita menjalani kehidupan kita dengan manusia. Oleh karena itu, kita akan hidup dalam kehidupan sosial, di mana kita akan melakukan interaksi. Sehingga sudah sepatutnya kita berprasangka baik kepada sesama manusia. Ketika seseorang tidak mampu berprasangka baik kepada sesamanya manusia, maka dia termasuk orang yang kena, atau dia termasuk orang yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Man lam yuhsinil dhanna bi ikhwanihi faqad fasada qalbuhu. Barang siapa yang tidak mampu berbaik sangka kepada saudaranya, maka sungguh hatinya telah rusak. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya berbaik sangka kepada sesama manusia. Seorang teman kepada temannya harus saling berbaik sangka. Kemudian seorang dosen kepada mahasiswanya harus berbaik sangka. Mahasiswa kepada dosennya juga harus berbaik sangka. Seorang atasan kepada bawahannya pun harus berbaik sangka. Dan begitu pun seorang bawahan kepada atasannya, semuanya harus berbaik sangka. Agar dalam menjalani kehidupan ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya yang ketiga, kepada siapa saja kita harus berbaik sangka, yaitu kepada Allah, kepada kehidupan ini. Sebagaimana kehidupan ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semuanya yang telah ditetapkan oleh Allah, baik buruknya harus kita terima. Karena Allah sudah menjelaskan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Segaranya diciptakan tentu tidak serta-merta ada, namun semuanya pasti ada hikmah diciptakannya. Kemudian mengapa kita harus berbaik sangka? Pasti kita ketahui bersama, berbaik sangka akan membawa kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbaik sangka juga akan membuat kita semakin erat persaudaraan kita dengan sesama manusia. Dan kemudian yang paling utama dalam menjalani hidup ini, hati kita akan senantiasa tenang dalam mengarunginya. Mungkin cukup yang saya sampaikan dalam momentum Ramadan ini. Marilah kita berusaha untuk senantiasa melatih diri dalam mengedepankan pikiran positif, pikiran yang baik kepada Allah, kepada manusia, dan kepada kehidupan yang akan kita jalani hingga yaumil akhir. Syukran ala husni ihtimamikum wastima'ikum, minallahil musta'an walaihi tuklan, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.